Halo semua, ketemu lagi sama Mimin di channel Junior Movie. Pada video ini, Mimin akan melanjutkan film Kingdom Asin of the North. Keesokan harinya, Asin menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk sampai di markas militer Joseon. Di sana, Asin menemui Komandan Chu Pajin. Dirinya meminta agar komandan membalaskan dendam ke Pak Jowi atas kematian semua orang di desanya. Tetapi komandan menolak dengan alasan penyerangan itu bukanlah urusan Joseon. Karena Asin sekarang sudah hidup sebatang kara, dirinya memutuskan untuk mengabdikan diri ke markas militer itu. Kemudian komandan menyuruh prajuritnya mengantar Asin ke kandang babi untuk menjadi tempat tinggalnya. Setiap harinya Asin diperlakukan seperti budak. Dirinya tidur di kandang babi, mengurus semua babi dan mencuci pakaian dari para prajurit. Setiap hari pula Asin selalu berlatih memanah sendirian di hutan, serta memata-matai rutinitas suku Pak Jowi. Sampai akhirnya Asin kecil tumbuh menjadi dewasa. Bahkan kemampuan memanahnya pun kini sudah tidak diragukan lagi. Pada suatu malam, Asin mendapat tugas penting, yaitu menyusup ke markas suku Pak Jowi untuk mengamati pergerakan Pak Jowi dengan lebih jelas. Tak berselang lama, Asin pun melaksanakan tugasnya. Di sana Asin melihat beberapa pasukan Pak Jowi keluar dari markas, sehingga Asin bisa dengan mudah menyusup masuk. Lalu Asin memasuki sebuah gudang dan terpaksa harus bersembunyi dulu karena melihat penjaga yang tiba-tiba datang dengan membawa makanan. Di tempat Asin bersembunyi, Asin melihat penjaga itu memberi makan seorang tawanan dengan sangat tidak manusiawi. Setelah penjaga itu pergi, Asin mendekati tawanan tersebut. Alangkah terkejutnya dia saat melihat tawanan itu ternyata ayahnya sendiri, dengan kondisi kedua kakinya yang sudah buntung dan terdapat pasung di lehernya yang bertuliskan mata-mata yang mengkhianati sukunya sendiri. Di situ ayah Asin meminta kepada Asin untuk segera membunuhnya agar dia bisa menghentikan semua penderitaan yang selama ini dia rasakan. Dengan berat hati, Asin pun mengabulkan permintaan ayahnya. Kemudian Asin meninggalkan markas militer Pak Jowi itu dengan keadaan terbakar. Ketika kembali ke markas Joseon, Asin berpikir ada yang aneh dari semua ini. Kemudian Asin menyusup ke ruangan komandan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam ruangan itu, Asin menemukan sebuah gulungan yang berisi informasi bahwa suku Jurchen Pak Jowi menginginkan tanaman pembangkit itu dan menyusup ke hutan. Karena ketahuan, kemudian mereka diserang dan dibunuh. Perang dengan Jurchen Pak Jowi nyaris pecah akibat suasana kacau itu. Tapi masalah selesai dengan mengorbankan seseorang dari kaum terbuang. Kemudian kita dibawa flashback. Saat warga Pak Jowi mengancam akan balas dendam, ternyata komandan mengasih tahu kalau saudara mereka bukan dibunuh oleh harimau, melainkan oleh seseorang sambil melempar sebuah benda yang diberikan oleh ayah Asin kepadanya. Dari hal itu, Asin menyadari bahwa penyebab pembantaian warga desanya adalah akibat adu domba oleh komandan militer. Hal itu membuat Asin sangat marah dan bertekad untuk membalaskan dendam kaumnya. Malam itu juga Asin membunuh seorang prajurit dan dibangkitkan kembali menjadi zombie. Lalu zombie itu mulai menginfeksi satu persatu orang yang ada di markas militer. Untuk mengamankan dirinya, Asin naik ke atap sambil memanah orang-orang yang mencoba kabur.
Tak berselang lama, markas yang awalnya dipenuhi anggota militer itu berubah menjadi markas penuh zombie. Ternyata ada satu prajurit yang masih selamat. Dia mencoba naik ke atap dan meminta pertolongan kepada Asin. Tetapi Asin tidak peduli. Dengan penuh dendam, Asin memanah tangan prajurit itu, sehingga teriakan prajurit itu membuat para zombie berkumpul menyerangnya. Lalu, Asin mengeluarkan panah apinya dan langsung membakar mereka semua. Keesokan harinya, Asin kembali ke kandang. Ternyata ada satu prajurit yang sengaja dia sekap sebelumnya. Kemudian Asin memasukkan prajurit itu ke dalam karung dan membawanya ke tempat asalnya. Ternyata Asin tidak mengubur semua warganya, melainkan membangkitkannya menjadi zombie. Kemudian Asin membuka karung yang berisi prajurit itu dan menyuguhkannya kepada para zombie. Lalu Asin pergi meninggalkan mereka. Asin berkata setelah membunuh semua orang Joseon dan Jurchen, dia akan mendampingi mereka. Kemudian Asin menemui Tabik untuk memberikan tanaman pembangkit itu. Di situ Asin menjelaskan kalau tanaman itu bisa membangkitkan orang mati dengan cara menghaluskannya lalu diberi air liur. Kemudian dimasukkan ke kening sedalam 3 mm. Sebelum mayat mulai membusbu, maka dalam 2 jam mayat itu akan bangkit kembali. Di akhir film diperlihatkan Asin sedang menghadang Aidagan dan pasukannya. Kemudian Asin memanah mereka dan film pun selesai.